Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Cila Febrianti dari kelas PGMC. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai materi konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis, mempunyai keinginan atau kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, kebutuhan orang satu dengan kebutuhan orang yang lain itu berbeda. Begitu pula dengan kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan pada masa yang akan datang. Selain itu, kebutuhan manusia senantiasa bertambah baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Dan kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama menurut identitasnya. Nah, berdasarkan identitasnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi. Dan dengan terpenuhinya kebutuhan primer ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup secara layak. Dan apabila kebutuhan primer ini tidak dapat dipenuhi, maka manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya sebagai layaknya manusia. Dan adapun kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer ini adalah makanan, minuman, sandang, dan papan. Kemudian kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang akan terpenuhi jika kebutuhan primer sudah dapat terpenuhi. Dan yang termasuk kebutuhan sekunder ini misalnya kebutuhan terhadap alat-alat rumah tangga, televisi, sepeda motor, meja, kursi, tempat tidur, dan kulkas. Nah, kebutuhan sekunder ini juga disebut sebagai kebutuhan kultural karena timbulnya kebutuhan ini karena meningkatkan peradaban atau kebudayaan dan lingkungan di mana manusia berada. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu merupakan kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Contohnya kebutuhan terhadap emas, berlian, mobil, dan yang lain sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak menentu. Lalu yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ini kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Contohnya, kebutuhan jasmani adalah makanan, minum, pakaian, dan rumah. Sedangkan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa. Nah, sebagai contoh, kebutuhan akan pendidikan, hiburan, agama, dan ketentraman. Kemudian yang keempat, menurut subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan secara kelompok. Nah, kebutuhan individu antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Sedangkan kebutuhan kelompok ini ditujukan untuk kepentingan bersama. Misalnya kebutuhan keamanan, persatuan, peraturan, tata tertib, dan perlindungan. Baik, kemudian yang pertama akan dibahas di sini yaitu adalah konsep produksi. Nah, pengertian produksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Nah, dalam arti sempit yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Nah, sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan produksi ini adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Nah, suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lalu faktor-faktor produksi yaitu barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia sebagian besar harus diproduksi. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Dan adapun yang dimaksud dengan faktor produksi di sini adalah sesuatu yang diperlukan dalam melakukan proses produksi.
Dan faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal, dan yang terakhir itu ada keterampilan pengusaha. Nah, kemudian yang kedua ada konsep distribusi. Nah, distribusi ini pertama yang akan dibahas yaitu saluran distribusi. Nah, menurut Vernon dan Jackson atau tahun 1994, sebagaimana dikemukakan oleh Wanata Putra pada 2003, dia mengemukakan bahwa jenis saluran distribusi ini berdasar identitasnya dibagi menjadi 3, yaitu bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Nah, kemudian bentuk selektif yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Kemudian lembaga-lembaga distribusi. Nah, adapun lembaga-lembaga distribusi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada grosir. Nah, dan yang dimaksud dengan grosir di sini adalah pedagang perantara yang membeli barang dengan dagangan untuk dijual kembali, terutama pada pengusaha lain dan bukan kepada konsumen. Kemudian fungsinya grosir di sini untuk mengumpulkan dan menyebarkan barang produksi. Lalu yang kedua ada agen. Nah, agen di sini adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Nah, agen ini biasanya dibayar dengan suatu komisi berdasarkan volume penjualannya. Kemudian yang ketiga, pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir, kemudian menjualnya kepada konsumen. Kemudian ada alat-alat distribusi. Nah, untuk memperlancar pelaksanaan distribusi, maka diperlukan alat-alat. Nah, yang pertama ada alat pengangkut. Nah, alat pengangkut ini berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan kemudian ada alat penyimpanan atau gudang. Nah, gudang ini diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Lalu yang ketiga ada alat promosi. Nah, promosi ini sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu ada konsep konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Nah, selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Dan setiap hari manusia berkonsumsi baik yang berupa barang ataupun jasa. Dan secara garis besar, barang konsumsi ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang konsumsi yang gunanya habis dalam sekali pemakaian, sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Nah, sebagai contoh ada makanan, minuman, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Misalnya ada televisi, kursi, pakaian, lemari, handphone, dan sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seorang itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi akan mempengaruhi konsumsi seseorang. Dan apabila yang tersedia jumlahnya sedikit, maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. Kemudian harga barang. Nah, harga barang di sini maksudnya tinggi rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi seorang.
Nah, jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi akan berkurang, dan sebaliknya, jika harga barang rendah, maka konsumsi akan bertambah. Kemudian ada penghasilan atau pendapatan. Nah, tinggi rendahnya penghasilan atau pendapatan seseorang di sini juga akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi. Nah, jika seseorang memiliki penghasilan tinggi, artinya orang tersebut memiliki daya beli yang banyak, sehingga mereka mampu membeli barang dalam jumlah yang banyak, sehingga konsumsi juga banyak. Nah, sebaliknya jika pendapatan seorang rendah, artinya daya beli yang dimilikinya juga rendah, dan barang yang dapat dibelinya juga sedikit, sehingga konsumsinya juga sedikit. Nah, dan skala kebutuhan setiap orang itu tidak sama. Meningkat tingkat kepentingan kehidupan juga tidak sama. Nah, meskipun demikian, skala kebutuhan selalu menggambarkan urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, di mana kebutuhan yang paling penting merupakan kepentingan yang paling atas. Kemudian nilai suatu barang. Nah, nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, serta kemampuan barang untuk mendapat pakai memenuhi kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut juga, maka nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar dan nilai pakai. Nah, nilai tukar ini adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain. Kemudian nilai pakai itu kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.